Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa semuanya. Apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat. Oke, hari ini pertemuan kita yang kedua, pelajaran kita biologi. Hari ini kita masih mereview pelajaran kemarin, masih bab 1 tentang ruang lingkup biologi. Nah, sekarang sebenarnya ini materinya hampir sama yang kemarin, cuma ada perluasan sedikit materinya. Oke, silakan disimak. Adapun standar kompetensi kita hari ini memahami hakikat biologi sebagai ilmu, kemudian mengidentifikasi ruang lingkup biologi apa-apa saja, dan mampu mendeskripsikan objek dan permasalahan di tingkat organisasi kehidupan. Nah, organisasi kehidupan ini mencakup pada molekul, kemudian sel, jaringan, organ, populasi, ekosistem, bioma, serta individu. Nah, selanjutnya kemarin juga sudah saya jelaskan asal kata dari biologi. Nah, ini ada kata bios dan logos. Oke, bios itu hidup, sementara logos itu ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa biologi adalah ilmu yang tentang makhluk hidup dan gejala kehidupan. Nah, ini Anda semuanya bisa baca. Nah, biologi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, di sini ada keterkaitan berbagai disiplin ilmu dalam biologi juga. Nah, apa saja bentuk kedisiplinan ilmu dalam mencakup biologi? Yang pertama bisa dilihat di sini ada botani, kemudian ekologi, mikrobiologi, kemudian ada genetika, fisiologi, histologi, entomologi, sitologi, dan lain sebagainya. Nah, Anda semuanya bisa lihat langsung di slide ini. Selanjutnya akan saya jelaskan mengapa harus mempelajari biologi. Tentunya ada alasannya kenapa kita harus mempelajari ini. Nah, yang pertama, coba diperhatikan di sini, biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenapa? Misalnya makanan yang kita konsumsi hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Nah, semuanya itu berkaitan dengan ilmu biologi. Nah, selain itu juga kita mampu memahami, yang pertama, memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita, lingkungan kita. Nah, apapun yang ada di lingkungan kita sekarang, nah semuanya itu termasuk ruang lingkup biologi. Nah, yang kedua, meningkatkan kualitas hidup kita. Nanti lebih bijaksana terhadap lingkungan, baik itu yang berhubungan dengan kebersihan, kemudian menjaga stabilitas kehidupan, organisme hidup, dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk alasan mengapa kita harus mempelajari biologi. Nah, diharapkan nanti setelah ini kita semakin menyukai bidang biologi itu, karena biologi ini memang dekat sekali dengan lingkungan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya objeknya. Biologi itu punya objek dan permasalahannya. Nah, apa-apa saja objek dan permasalahan biologi itu? Yang pertama, adanya makhluk hidup beserta kehidupannya dan faktor pendukung lainnya. Nah, ini dia. Makhluk hidup itu siapa saja? Masuklah kita, manusia, ada hewan, kemudian ada tumbuhan. Nah, itu makhluk hidup. Oke, dia hidup. Nah, sementara sebagai objek biologi juga di sini ada sistem pengelompokannya, ada kingdomnya, ada kerajaannya juga ya. Nah, di sini bisa dilihat apa-apa saja. Ada 2 kingdom, misalnya contohnya di sini ada pantai dan animalia. Kemudian ada fungi, pantai, kemudian ada monera, fungi, animalia, kemudian monera, protista, fungi, pantai, dan animalia. Nah, yang 6 kingdom
Ada Archaeobacteria, kemudian Eubacteria, Protista, Panthera, Fungi, dan Animalia. Nah, ini tergolong pada sistem pengelompokan makhluk hidup. Nah, adapun karakteristik 5 kingdom. Nah, di sini ada multiselular, eukariotik, heterotrop, dan bergerak bebas. Nah, ini semuanya nanti akan kita pelajari lebih mendalam. Oke, nah apa nanti yang disebut dengan autotrop, heterotrop, eukariotik, dan sebagainya. Oke, nanti ada juga golongannya parasit dan saprofit. Oke, ini akan kita bahas nanti di pelajaran selanjutnya lebih rinci. Dan ada lagi karakteristiknya untuk 5 kingdom ini, ada Protista, kemudian ada Monera. Oke. Selanjutnya di sini ada kehidupan. Nah, apa yang dimaksud dengan kehidupan di sini? Nah, kehidupan di sini yang dimaksud adalah tingkat organisasi kehidupan molekul. Masuklah dia molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, populasi, ekosistem, bioma, dan komunitas. Nanti Ananda semua bisa pahami. Nah, komunitas sama ekosistem itu jelas beda ya. Kemudian faktor yang pendukungnya apa saja? Nah, semua yang ada di lingkungan kita, di mana kita tinggal, baik itu termasuklah dia air, udara, tanah, suhu. Nah, ini semuanya tergolong pada faktor-faktor yang mendukung kehidupan kita. Oke, selanjutnya organisasi kehidupan. Nah, coba dilihat di sini. Dalam ruang lingkup biologi, makhluk hidup itu dipelajarilah berdasarkan mana tingkatannya, mulai dari yang paling rendah molekul sampai yang paling tinggi yang kita sebut dengan tingkat kompleksitas yang tinggi yang kita kenal dengan istilahnya bioma. Oke, nah tingkat molekul dulu yang pertama. Apa saja di sini Anda bisa baca, ada yang atom 2 berikatan membentuk molekul, kemudian strukturnya dan contoh-contohnya. Ini ada contohnya kolesterol, karbohidrat, air, dan lain sebagainya. Nah, ini penjelasannya lebih awal dulu. Nah, selanjutnya nanti akan kita pahami lebih jelas di pertemuan selanjutnya. Oke, ini ada organisasi kehidupan juga untuk tingkat sel, ini bisa dibaca. Oke, ciri-ciri sel hidup. Nah, yang namanya sel hidup punya ciri-ciri atau karakteristiknya. Nah, yang pertama dia bereproduksi. Oke, ini dia. Yang kedua, menghasilkan energi. Nah, yang ketiga, dia punya respon terhadap rangsangan. Dan yang keempat, melakukan pencernaan, baik itu dia intra di dalam maupun di keluar, atau yang kita kenal dengan ekskresi. Nah, yang terakhir, tentunya yang namanya makhluk hidup, dia mampu tumbuh dan berkembang. Oke, nah slide yang ini nanti tolong dibaca ya. Nah, ini sudah saya masukkan contoh dan gambarnya yang merupakan bagian dari tingkat jaringan organisasi kehidupan. Oke, di sini juga ada organ. Nah, apa yang dimaksud dengan organ? Nah, ini bisa dilihat. Apa itu organ? Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama, kan? Nah, apa itu? Organ, ada organ kulit. Kemudian di sini yang termasuk pada organ kulit nantinya bentuknya nanti berbeda seperti jar misalnya. Dia ada bentuknya seperti epitel dan lain sebagainya. Nah, keseluruhan jaringan ini yang kita sebut dengan fungsinya sama. Dia melindungi tubuh kita. Nah, itu dia fungsi organ ini. Di sini ada tingkat individu juga. Nah, untuk tingkat individu di sana ada contohnya. Apa itu individu? Nah, individu organisme tunggal yang tersusun dari kumpulan sistem organ.
Nah, ini bisa dilihat di sini ya, contoh-contohnya. Oke. Untuk yang ini saya akan menjelaskan sedikit yang di video contoh berikut untuk yang populasi. Nah, yang namanya populasi dia terbentuk dari kumpulan individu atau spesies yang sejenis. Misalnya di sana ada angsa, kemudian kan, di sana ada contoh lengkapnya. Bagaimana dia berinteraksi antar spesiesnya, kemudian bagaimana dia menjalankan fungsi hidupnya, baik itu dari melakukan perkawinan, perkembangbiakan, dan perlindungan. Nah, di sini bisa dilihat langsung contohnya apa saja. Nah, ini masuk kategori yang tingkat populasi. Oke. Untuk tingkat komunitas lagi, dia punya kapasitas yang lebih besar daripada tingkat populasi. Nah, yang untuk komunitas itu dibentuk dari berbagai jenis spesies. Nah, dia saling berinteraksi, kemudian menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Nah, untuk komunitas dibedakan lagi. Ada namanya akuatik yang hidup dalam air dan terestrial. Oke. Yang untuk komunitas akuatik contohnya apa? Dia terdapat di mana? Di laut, ya kan? Kemudian di danau, sungai, parit, dan kolam. Nah, ini termasuk kategori yang akuatik, aqua, ya, di air. Nah, sementara yang terestrial ini seperti ini. Misalnya dia mampu hidup di padang rumput, padang pasir, kebun, rumah, halaman, sawah, dan lain sebagainya. Makanya ibaratnya dia mampu hidup di daratan. Nah, itu yang disebut dengan terestrial. Sementara di bidang lain ada tingkat ekosistem. Nah, apa yang maksudnya ekosistem? Ekosistem itu ada namanya ekosistem air kolam, ada air danau, sawah, dan lain sebagainya. Dalam ekosistem dia berinteraksi di mana dia hidup. Nah, di sini adanya hubungan timbal balik antara komponen biotik makhluk hidupnya dengan komponen abiotik yang sifatnya makhluk hidup. Nah, ini yang kita sebut dengan ekosistem. Dan terakhir, tingkat yang paling tinggi ini merupakan kapasitas bioma. Nah, kenapa dia disebut bioma? Di sini satu daerah yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dengan skala besar. Nah, bisa diperhatikan di sini. Contoh bioma apa saja? Ada padang rumput, hujan tropis, hujan gugur, ada tundra, taiga, dan sebagainya. Ini merupakan tingkatan yang paling besar. Nah, selanjutnya Ananda, ini ada lagi. Apa saja manfaat ruang lingkup biologi? Nah, salah satunya yang pertama ada di bidang kedokteran. Nah, kenapa? Dengan adanya cakupan biologi, kita mampu mempelajari berbagai macam virus, ya kan? Atau ilmu yang belajar tentang virus disebut dengan virologi. Nah, bagaimana manusia itu mampu menciptakan vaksin dari virus itu. Nah, itu disebut dengan manfaat dari bidang kedokteran. Nah, sementara yang lain ada mikrobiologi kedokteran. Nah, artinya di sini untuk mendeteksi berbagai macam bakteri penyebab penyakit. Yang selanjutnya untuk kedokteran, cakupan biologinya lebih kepada penemuan teknik bayi tabung misalnya, ya kan? Di sini ada membantu masalah pasutri, pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Nah, dalam hal ini mereka bisa menggunakan teknik bayi tabung. Nah, ini salah satu manfaatnya biologi di bidang kedokteran. Nah, analisis yang lainnya di aspek yang lain, biologi juga bermanfaat di bidang pertanian tentunya. Nah, ini yang kita alami setiap harinya di bidang agriculture, di pertaniannya. Nah, apa yang pertama?
Nah, jelas dia dalam hal bibit unggul, ya kan, varietas unggul dia. Nah, pola pemupukan itu berkaitan dengan biologi. Untuk kenapa kita gunakan sistem pemupukan? Untuk meningkatkan skala produksi pertanian. Nah, yang kedua, melalui rekayasa genetik, nah kita mampu menciptakan budidaya yang unggul. Misalnya ada namanya padi hibrida misalnya, kelapa hibrida misalnya, jagung hibrida yang merupakan hasil penyilangan. Atau bisa jadi buah-buahan yang awalnya punya biji jadi tak punya biji, itu juga merupakan bentuk dari rekayasa genetik. Misalnya seperti buah semangka, pepaya, anggur dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ananda semuanya, melalui teknik kultur jaringan varietas unggul ini, tanaman unggul itu bisa kita budidayakan atau eksploitasi atau diperbanyak dalam waktu yang singkat. Misalnya contoh yang misalnya adalah kelapa sawit, kemudian ada jati, pisang dan lain-lain. Oke, untuk hari ini materi kita sebenarnya mereview dari pertemuan sebelumnya tentang ruang lingkup biologi. Nah, sekarang job siswa semuanya ini ada satu. Ini ada tugas kalian satu. Oke, ini dia. Dapatkah Anda menyebutkan manfaat biologi yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Nah, silakan. Tadi saya sudah jelaskan. Adapun manfaatnya, yang pertama bisa jadi di bidang kedokteran, kemudian di bidang pertanian. Nah, sekarang coba Anda semuanya identifikasi sendiri, ya kan? Apa saja manfaat biologi yang kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, silakan. Ini tidak ada ketentuan, silakan mau 2, 3 dan selanjutnya. Nah, semakin maksimal kerjanya maka semakin bagus nilai dan kapasitas kalian. Oke, untuk hari ini cukup pertemuan kita. Kalau ada pertanyaan silakan tanya langsung di WA saya saja. Oke, nanti silakan difotokan boleh atau jawab langsung via Japri juga oke. Oke, silakan kirimkan jawabannya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, semangat dalam belajar. Dan untuk pengetahuan kita, biologi ini memang sangat dekat, erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi kita harus belajar menyukai bidang ini karena memang yang kita alami sehari-harinya itu memang berhubungan dengan ruang lingkup biologi. Oke, untuk hari ini sekian. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Oke, saya minta maaf kalau ada salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.